Cerita ini dimulai dengan seorang pria yang memuntahkan darah, menjelaskan bagaimana sebuah realitas yang menentang pemahaman seringkali melahirkan penyesalan. Dia menolak melihat kebenaran yang ada di depannya. Dia juga kecewa karena Black Flames kebanggaannya bahkan tidak bisa menggores sedikit pun para pahlawan. Pada saat yang sama, dia ingin tahu mengapa pedang sang pahlawan harus menembus sisiknya dan menusuk ke dalam jantungnya. Dia sama sekali tidak bisa memahaminya. Bertanya bagaimana ini bisa terjadi karena dulu sangat superior dibanding semua orang, dan dia masuk Akademi Raja Iblis sebagai siswa terbaik dan lulus sebagai valediktorian. Standar Raja Iblis adalah teori dasar yang ditetapkan oleh Kaisar Iblis pertama yang membangun dunia iblis. Dia mempelajari teori itu lebih dalam dari siapapun dan mengikutinya secara religius. Standar itu menetapkan bahwa dia harus membangun sebuah menara dan menculik para putri sambil menangkap dan memelihara para pahlawan yang datang untuk menyelamatkan mereka. Bagi seorang Raja Iblis, kemarahan dan kesedihan mereka adalah santapan utama, dan membunuh mereka terlalu cepat adalah pemborosan. Standar Raja Iblis mengajarkan mereka untuk menggemukkan para pahlawan sebelum memakannya. Dengan begitu, mereka bisa menikmati hidangan yang lebih lezat. Dia mengikuti ajaran itu lebih setia daripada siapapun, membuat dominasi dunia hanya masalah waktu. Saat dia menyerap kesedihan dan kemarahan dari banyak makhluk termasuk para pahlawan, dia menjadi Raja Iblis yang lebih kuat dari siapapun. Lalu kenapa dialah yang tergeletak di tanah? Dia bertanya kepada sang pahlawan bagaimana, dan sang pahlawan dengan nada merendahkan mengatakan bahwa para iblis semua sama. Mereka sendiri yang mengatur semua situasi, namun selalu terlihat terkejut dengan hasilnya. Dia sungguh tidak mengerti. Raja Iblis bertanya itu omong kosong macam apa, dan sang pahlawan mengatakan bahwa mereka selalu menculik putri yang paling terkenal hanya untuk mengirim sinyal kepada mereka. Itu sama saja seperti mereka berteriak bahwa mereka aktif dan perlu dihentikan. Sang pahlawan menarik rambutnya sambil bertanya, apakah dia bodoh bahwa jika itu dirinya, dia akan langsung membunuh sang raja. Namun itu akan membuat kerajaan jatuh ke dalam kekacauan. Raja Iblis berkata, tepat sekali, jika kamu menculik raja, para manusia yang haus tahta akan memulai perang saudara. Lalu kemarahan mereka tidak akan terfokus padanya, dan pada akhirnya dia tidak akan berkembang sebagai Raja Iblis. Dan itu melanggar semua ajaran standar Raja Iblis. Sang pahlawan mengatakan selain itu, jika mereka tidak pergi ke menara, dia mengirim monster ke desa-desa hanya untuk membantu mereka berlatih. Artinya, mereka sangat berterima kasih. Begitu mereka akhirnya mencapai menara, lantai pertama selalu dipenuhi dengan makhluk lemah. Artinya itu sempurna untuk menggrinding level berdasarkan kemampuan mereka saat ini. Raja Iblis mengatakan bahwa dia menatanya dengan hati-hati karena dia tidak ingin sang pahlawan mati terlalu cepat, meskipun dia punya cara untuk memanen energi sebanyak mungkin karena itulah yang diajarkan standar Raja Iblis. Sang pahlawan kemudian meletakkan kakinya di dada Raja Iblis dan menarik pedangnya, membuat darah muncrat kemana-mana. Raja Iblis terengah-engah dan jatuh ke lantai. Sang pahlawan berkata bahwa ketika menara mulai membosankan, mereka tinggal membunuh Raja Iblis dan yang baru akan muncul di tempat lain. Itu pada dasarnya hanyalah ladang berburu untuk mereka. Sambil bertanya kepada yang lain apa pendapat mereka, dia mengangkat pedangnya, mengatakan, terima kasih untuk semuanya. Raja Iblis menggertakkan giginya, berpikir kenapa dia hanya dipermalukan seperti ini. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia mengikuti standar Raja Iblis, dan dia menolak untuk mati sia-sia seperti ini. Saat dia menggertakkan giginya, dia berteriak, mengatakan bahwa dia adalah Raja Iblis, dan sebuah aura mulai keluar dari matanya. Semuanya sia-sia karena kepalanya tiba-tiba terpenggal, dan saat melayang di udara, dia melihat para pahlawan yang sedang mengobrol santai satu sama lain. Saat kepalanya masih berputar, dia mendarat di lantai, di dekat beberapa dari mereka, mengatakan bahwa mereka akan membayar atas penghinaan ini. Itu adalah sesuatu yang dia sumpahkan. Sang pahlawan mengatakan kepada yang lain untuk tidak menyentuh kepala itu karena tanduknya miliknya. Sebuah retakan ungu muncul pada tubuh Raja Iblis, dan sang pahlawan melihatnya dengan bingung. Raja Iblis terus berbicara, mengatakan bahwa bahkan jika dia harus mengorbankan sisa terakhir hidupnya, dia akan memberikan semuanya. Sang pahlawan menyadari ini mungkin berbahaya. Jantungnya mulai berdegup cepat. Saat retakan itu mulai memuntahkan lebih banyak energi, dia berteriak, menyuruh semua orang untuk lari, dan sebuah ledakan besar meledak dari tubuh Raja Iblis, melenyapkan para pahlawan. Raja Iblis mengatakan bahwa jika dia tahu sejak awal bahwa standar Raja Iblis itu salah, karena itu hanya akan membiarkan para pahlawan mempermainkan mereka. Dia tidak akan pernah mengikutinya sejak awal. Jika dia diberi satu kesempatan lagi, dia tidak akan pernah membuang waktunya. Dia akan memberikan standar Raja Iblis itu langsung kepada para orc sebagai makanan. Menara meledak, lalu dia mulai mendengar suara seseorang memanggilnya berulang-ulang. Kita mengetahui bahwa namanya adalah DS. Saat akhirnya dia sadar apa yang sedang terjadi, dia berdiri kembali di sekolahnya. Kebingungan, dia berjalan berkeliling bertanya-tanya bagaimana dia masih hidup. Seseorang memanggilnya untuk cepat naik ke panggung, dan dia berjalan ke sana. Saat dia masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi, seorang pria bertanya apa yang sedang dilakukan seorang jenius seperti dia. Melamun di hari kelulusan, dia mengenalinya sebagai ketua akademi. Saat dia menyematkan lencana merah di dadanya, dia mengatakan ini diberikan kepada setiap siswa
yang menyelesaikan Akademi Raja Iblis. Ini adalah simbol seorang Raja Iblis. Ketua mengatakan bahwa semua lulusan harus naik ke podium. Burr mengatakan dia tidak tahu mengapa dia kembali ke masa lalu, tetapi ini adalah sebuah kesempatan. Ketua mengatakan bahwa mereka sekarang akan mendengar ikrar dari para lulusan yang akan menjadi Raja Iblis baru dan valediktorian yang akan membacakannya sebagai perwakilan. Apa yang dia lihat di depannya adalah standar seorang Raja Iblis. Saat mereka memintanya membacakan kepada semua orang, dia mengatakan bahwa dia sudah melihatnya sampai dia muak dan menghafalnya tanpa melewatkan satu suku kata pun. Prinsip-prinsip yang dia dedikasikan seluruh hidupnya untuk dijunjung, tapi itu hanya sampah yang membawanya pada kematiannya, dan bahwa sampah ini mengubahnya menjadi mainan para pahlawan. Dia bertanya, apakah dia benar-benar harus membacanya sekarang, dan apakah dia harus bersumpah di depan semua orang untuk mengikutinya sepanjang hidupnya. Sekali lagi, dia menggertakkan giginya karena frustrasi. Saat orang lain di podium menyuruhnya mulai membacanya, dia merasa menyesal tentang kehidupan lamanya. Dia berteriak, mengatakan bahwa dia menolak. Para siswa lain bingung, dan Burr mengatakan dia tidak bisa bersumpah pada ikrar sampah seperti itu. Dan mengikuti standar Raja Iblis adalah hal paling bodoh dan paling busuk untuk dilakukan. Karena standar Raja Iblis adalah sampah absolut dan orang yang membuatnya pantas mati. Bagi semua Raja Iblis di akademi dan bahkan para profesor mereka, ini dianggap sebagai penghujatan. Saat dia terus berteriak tentang betapa anjingannya standar Raja Iblis itu, semua orang mulai berteriak karena itu adalah momen ketika valediktorian terbesar akademi berubah menjadi orang gila terbesar abad ini. Tak lama kemudian, seorang pria membentak meja sambil berteriak pada Burr. Ini adalah Archduke dari dunia iblis bernama Arkin. Dia mengatakan kepada Burr bahwa dia bisa saja dieksekusi di tempat karena berani menghina standar Raja Iblis. Namun, mengingat catatannya yang luar biasa dan bakatnya yang luar biasa, dia memberi satu kesempatan terakhir untuk menarik kembali ucapannya sekarang dan meminta maaf kepada seluruh dunia iblis. Jika dia menolak, penugasannya adalah ke Aregn. Orang-orang mulai berbisik, mengatakan itu adalah dimensi tempat para Raja Iblis pergi untuk mati. Karena itu pada dasarnya hukuman mati. Lainnya mengatakan dia seharusnya langsung dieksekusi tanpa diberi kesempatan kedua. Arkin mengatakan dia pasti tahu bahwa Aregn adalah dimensi terburuk tempat banyak Raja Iblis kehilangan nyawanya. Burr tanpa ragu mengatakan untuk mengirimnya saja karena dia akan kembali setelah membuktikan bahwa standar Raja Iblis itu benar-benar sampah. Arkin berteriak mengatakan tidak ada ruang untuk keringanan. Dan dengan ini, memerintahkan penempatannya segera ke Aregn dan bahwa dia tidak akan menerima keuntungan apapun sebagai valediktorian, dan tidak ada bawahan iblis yang menemaninya sampai dia menyelesaikan penaklukan. Dia dilarang memasuki dunia iblis selamanya. Burr mengatakan dia sudah memperkirakan itu setelah membuat keributan seperti itu, tetapi dia senang kembali ke Aregn, tempat para pahlawan yang membunuhnya tinggal. Bahkan sebelum regresinya, dia memilih tempat ini sendiri karena dia pikir kesulitan terburuk adalah satu-satunya tantangan yang layak untuk yang terbaik. Itu sebuah kesombongan yang membawanya pada kematian, karena banyak pahlawan sudah mengeksploitasi standar Raja Iblis untuk melawan mereka. Dia mendarat di benua utara di area yang disebut pegunungan. Burr mengatakan dia tidak akan tertipu dua kali karena kali ini dialah yang akan menggunakannya untuk melawan mereka dan dia akan menyebutnya standar pahlawan. Kemudian kita melihat seorang pria sedang bersih-bersih sambil berkata, itu cukup bagus. Dia adalah lulusan terbaik dari Akademi Ajitan Raja Iblis. Jika Akademi Raja Iblis melatih raja, maka Akademi Ajitan membesarkan para iblis yang membantu mereka. Orang yang berada di peringkat kedua dan ketiga di belakangnya selama pidato kelulusan berkata kepada Gordon bahwa menjadi lulusan terbaik memang sepadan karena dia akan melayani Burr, sang Raja Iblis teratas. Seorang pria berkepala ikan menangis sambil berkata bahwa seandainya saja dia belajar sedikit lebih keras. Gordon berkata bahwa para Raja Iblis yang mereka layani juga hebat, tetapi mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Burr. Dia berasal dari klan naga hitam besar, seorang jenius yang muncul sekali dalam 1000 tahun, dan betapa besar berkahnya bisa lulus di tahun yang sama dengannya. Bersama Burr, dia bisa menaklukkan dimensi manapun, dan itulah saat Burr mulai menghujat standar mereka. Gordon menyadari bahwa dia akan melayani Burr. Dia ikut diteleportasi ke sana juga, karena tentu saja Egitan teratas melayani Raja Iblis teratas, dan dia hanya bertanya pada dirinya sendiri, mengapa ini harus terjadi padanya. Dia berkata bahwa dia pikir mereka bilang tidak ada iblis yang akan mengikutinya, tetapi sepertinya mereka memberinya perlengkapan minimum. Gordon menatapnya seperti orang gila saat dia berkata senang bertemu dengannya. Gordon bertanya mengapa dia melakukan itu. Dia bertanya maksudnya apa, dan Gordon berkata bahwa dia sedang membicarakan tentang standar Raja Iblis itu. Bahkan jika dia punya keluhan, dia mengatakan itu sangat gila. Dari semua tempat, mereka berdua dikirim ke area
Aragn, yang berarti mereka ditakdirkan untuk mati. Dia menyuruhnya untuk tenang, karena jika tidak, dia akan mencabuti semua rambutnya. Gordon bertanya, apakah rambutnya adalah masalahnya sekarang? Dia tidak ingat Gordon bersikap seperti ini, karena dia cukup berani ketika mereka pertama kali bertemu di kehidupan masa lalunya. Sepertinya, dia adalah orang yang sangat berbeda. Dia berkata bahwa situasinya berbeda sekarang, jadi dia memahami perubahan itu. Tetapi bahkan jika dia mencoba memberitahunya bahwa dia telah beregresi, kemungkinan besar dia akan menganggapnya gila. Gordon mulai menarik napas dalam beberapa kali lalu meminta maaf atas penampilan memalukan itu. Dia kemudian berkata bahwa dia akan memenuhi tugasnya. Lalu Gordon mengingatkannya bahwa tujuan pertama dalam standar Raja Iblis adalah membangun sebuah menara. Itu tidak boleh disembunyikan atau dibangun di medan yang terlalu sulit. Itu bertujuan agar para pahlawan bisa menemukannya. Gordon berkata bahwa tempat ini dikelilingi oleh pegunungan tinggi yang terjal, yang berarti sulit bagi manusia untuk mendekat. Jadi mereka tidak bisa membangun menara di sini karena mereka harus pindah terlebih dahulu. Tetapi Burr berkata bahwa dia akan melakukannya tepat di sini sambil mulai menanam sesuatu ke dalam tanah. Itu disebut benih menara. Jika kamu menanamnya di tanah dan memberinya makan darah Raja Iblis, itu akan menumbuhkan sebuah menara. Gordon berkata bahwa itu sepenuhnya melanggar standar Raja Iblis. Lalu bertanya, apakah dia telah meninggalkan harga dirinya sebagai Raja Iblis? Burr berkata bahwa dia mengerti dari mana dia berasal, dan kamu tidak bisa dengan mudah menyangkal iman yang telah berakar di dalam dirimu sebagai iblis, kecuali kamu mati atau mengalami sesuatu yang setara dengan kematian seperti yang dia alami. Dia menggenggam tangannya sambil berkata pada Gordon untuk mendengarkan baik-baik karena standar Raja Iblis itu adalah anjing. Seperti yang dia katakan, terutama di sini, di Aragn. Tanah mulai bergetar hebat di seluruh jajaran pegunungan saat benih itu mulai bereaksi terhadap darahnya. Kemudian benih itu melesat ke depan, menciptakan sebuah lingkaran raksasa di lantai. Burr berkata bahwa karena di sini ada para pahlawan dan jumlah mereka sangat banyak. Sebuah jendela status mengatakan bahwa menara mengenali penggunanya dan bahwa rasnya adalah naga api hitam. Itu mengonfirmasi namanya dan pendaftarannya. Jadi, menara mulai dipanggil. Burr berkata bahwa inilah alasan para Raja Iblis terus mati di sini. Saat menara berulang kali dihancurkan oleh para pahlawan, manusia menyadari bahwa menara beroperasi berdasarkan sebuah mekanisme tertentu dan mereka merekayasa balik standar itu. Standar Raja Iblis tidak lagi bekerja di sini dan lebih cocok disebut sebagai standar pahlawan. Gordon bertanya, apa yang sedang dia bicarakan saat kita melihat menara itu kini telah sepenuhnya terbentuk di depan mereka. Dia berkata pada akhirnya dia benar-benar memanggilnya tepat di sini, dan Burr berkata bahwa sudah waktunya untuk masuk. Saat mereka masuk, lantai pertama benar-benar kosong. Gordon berkata bahwa menara biasanya dipenuhi dengan monster, tetapi seluruh lantai di sini benar-benar kosong. Namun dia menduga bahwa inilah jenis menara yang diberikan kepada Raja Iblis yang tidak memiliki keuntungan apapun. Mereka menuju ke lantai 5, yang merupakan ruangannya, karena setiap lantai sebelumnya, seperti yang bisa kamu tebak, benar-benar kosong. Gordon berkata bahwa menara itu sudah terbangun, jadi mereka tidak bisa mengubahnya, tetapi mereka harus mengikuti standar Raja Iblis dengan benar mulai dari aturan kedua. Target haruslah individu berprofil tinggi, yang dekat dengan garis suksesi, karena ini memungkinkan pemanenan energi iblis yang lebih besar. Gordon mengatakan bahwa dia menawarkan sarannya, dan Burr menyuruhnya berbicara dengan bebas. Gordon berkata bahwa kerajaan terdekat dengan jajaran pegunungan mereka bernama Quartsen, dan bahwa dia seharusnya menargetkan seorang putri berpangkat tinggi dari kerajaan yang paling dekat dengan menara. Maka mereka bisa menyerap kemarahan dan kesedihan kerajaan itu untuk tumbuh dengan cepat. Tentu saja, dia tahu bahwa dia mungkin akan menolaknya. Tetapi Burr berkata bahwa dia akan melakukannya karena dia sudah punya seorang putri dalam pikirannya. Gordon berkata bahwa dia akan membantu. Burr berkata bahwa dia harus menjaga menara karena mereka tidak bisa membiarkan sarang Raja Iblis kosong. Gordon berkata bahwa dia bukan lulusan terbaik tanpa alasan dan bahwa dia hanya sedang berjuang setelah kelulusan. Dia percaya bahwa mereka masih bisa menyelamatkan ini. Lalu dia bertanya kepada Burr, siapa yang rencananya akan dia bawa? Dan dia berkata bahwa tempat yang akan dia tuju adalah sebuah negara yang terletak di ujung paling selatan benua yang paling jauh dari menara. Itu disebut Kerajaan Hildurn. Burr kemudian terbang jauh ke sana, dan di luar jendela sang putri, dia melihatnya. Sang putri yang akan dia ambil adalah putri ke-13 yang hampir tidak memiliki kehadiran, dan dia mengatakan padanya bahwa dia datang untuknya. Gordon berkata bahwa itu adalah kebalikan total dari standar, dan dia sepertinya mulai kehilangan kendali. Sang putri bertanya, siapa dia? Dan dia berkata bahwa dia adalah Raja Iblis yang datang untuk menculiknya. Dia mulai tertawa sambil bertanya, apakah dia mampu menghadapinya? Burr kebingungan, mengatakan bahwa itu adalah sebuah pertanyaan yang aneh dan bahwa dia telah meremehkannya. Jadi dia berkata, tentu saja dia bisa. Dia berkata bahwa dia akan membiarkan dirinya ditangkap dengan tenang.
Bur berkata, dia adalah putri yang aneh, dia sangat tenang, sambil bertanya apa yang sedang dia rencanakan. Dia berkata bahwa sejak dia terlahir sebagai seorang putri, dia pernah berpikir bahwa suatu hari seperti ini mungkin akan datang dan dia telah memikirkannya. Bur berkata bahwa jika rencananya adalah membuatnya lengah untuk kemudian bangkit karena dia putus asa dengan caranya sendiri, maka dia tidak akan jatuh pada trik murahan. Dia berkata bahwa dia tidak punya rencana seperti itu, karena bagaimana mungkin dia tahu bahwa Raja Iblis akan datang hari ini dan mempersiapkan diri untuk memasang jebakan. Bur berkata bahwa itu masuk akal, tetapi dia terlihat sangat aneh. Lalu dia bertanya, apakah dia siap untuk membawanya? Bur kemudian membawanya terbang kembali ke menaranya dan memasuki lantai pertama di mana Gordon menyambutnya. Bur berkata bahwa mereka bisa membiarkannya tinggal di suatu sudut di lantai 4. Lalu Gordon bertanya, mengapa bukan di sel penjara? Dia berkata bahwa dia ikut dengan tenang, jadi dia berniat memberinya sedikit kenyamanan. Gordon berkata bahwa dia mengerti, tetapi dia punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Bur bertanya apa itu. Kemudian Bur menurunkannya dulu di lantai 4. Dia berkata bahwa tempat itu dingin dan keras, tetapi sekarang dia sepenuhnya memahami bahwa dia benar-benar telah diculik. Tidak ada bantal, tidak ada selimut, tidak ada pelayan, atau bahkan taman mereka. Tidak ada apapun dari kerajaan, tetapi dia tidak berpikir itu buruk sama sekali. Bur kemudian bertanya kepada Gordon apakah dia yakin undangan itu berasal dari Menara Binatang. Gordon berkata ya, dan mereka mengatakan bahwa itu adalah pesta penyambutan untuk Raja Iblis yang baru. Bur berkata, omong kosong, itu mungkin hanya mereka mencoba mengintimidasi pendatang baru. Raja-raja iblis adalah makhluk dengan harga diri yang secara alami kuat, sehingga mereka tidak bergandengan tangan dengan siapapun. Namun, karakteristik unik dari dimensi ini telah menghancurkan harga diri para raja iblis dan membuat mereka bersatu. Di masa lalu, dia mengabaikan mereka sebagai yang lemah, dan kali ini dia bisa mencoba melakukan sedikit pertukaran ringan. Bur kemudian menuju ke Menara Binatang. Draxen menyambutnya, mengatakan bahwa dia telah memerintah tempat ini selama 70 tahun. Dia mendengar bahwa Raja Iblis kali ini adalah orang gila yang menghina standar Raja Iblis, tetapi dia tampaknya tidak ada yang istimewa. Bur bertanya, apakah dia memanggilnya ke sini hanya untuk mencari masalah dan segera menyuruhnya untuk menyatakan urusannya. Dia diundang. Draxen tertawa, mengatakan bahwa dia hanya melakukan ini karena Arkin memerintahkannya untuk mengamatinya dengan baik saat dia tiba. Bur berkata bahwa dia menduga vampir tua yang berisik itu masih menyimpan dendam. Draxen tertawa sambil bertanya bagaimana dia berani menyebut seorang Archduke seperti itu dan bahwa dia pasti memiliki keinginan untuk mati. Dia menjatuhkan makanannya ke lantai, menyuruh Bur untuk menjilatinya, dan jika dia melakukannya, dia akan memaafkan ketidaksopanannya. Bur berkata bahwa pasti dia tahu alasan mengapa dia datang ke sini. Draxen berkata bahwa dia tahu, dan itu karena dia telah menghina standar Raja Iblis mereka. Bur berkata, menurut standar Raja Iblis, para Raja Iblis tidak boleh saling membunuh. Tetapi jika dia terus mengomel tentang standar Raja Iblis, itu berarti Draxen melawannya, jadi tidak mungkin dia akan mematuhi aturan sepele seperti itu. Draxen mulai ketakutan, bertanya tekanan macam apa ini. Lalu dia membocorkan segalanya dengan mengatakan bahwa Arkin menyuruhnya untuk mengawasi dengan cermat apakah dia akan menculik seorang putri atau tidak. Dan jika dia tidak melaporkan dalam waktu sebulan, kewenangannya akan dicabut. Bur berjalan pergi sambil berkata bahwa ini adalah buang-buang waktu, karena dia sudah menculik seorang putri, dan itu adalah seorang wanita yang sesuai dengan seleranya. Bur kembali menuju menaranya, dan Gordon berkata bahwa itu adalah martabat seorang Raja Iblis, dan tampaknya dia tidak sepenuhnya gila. Bur berkata bahwa itu bukan apa-apa, dan untuk saat ini mereka tidak bisa melakukan apapun lagi dari sana, tetapi mereka harus tetap waspada.